wish to be Sultan of Agrabah. What? Until tomorrow, Princess. Halo everyone, pada kesempatan kali ini Kaladiwa akan mereview film yang dirilis pada tahun 2019 dan film ini menceritakan makhluk terkuat di muka bumi yang terpenjara ribuan tahun yang akhirnya makhluk itu terbebas setelah ditolong oleh seorang pemuda dan seekor monyet. Oke, daripada kalian penasaran, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ulas alur ceritanya. Pada awal film di negeri Arab, ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Sejak kecil, ia hidup berdua dengan seekor monyet yang sangat pandai dalam mencopet, sebut saja dia Abu. Aladin terkenal dengan keahliannya dalam mencuri. Setiap orang yang berjalan berpapasan dengannya pasti ada saja barangnya yang hilang. Saking terkenalnya, semua orang memberikan dia sebutan si tikus jalanan. Suatu ketika ada seorang gadis yang sedang berjalan-jalan di pasar. Dia bertemu dengan Aladin, dan Aladin pun mengajak dia berjalan melihat kota. Setelah berjalan-jalan, Aladin mengajak gadis itu ke rumahnya. Di sana mereka berdua kemudian saling berkenalan dan bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Lalu Aladin menceritakan kisah masa lalunya yang kelam. Namun ada sebuah kebohongan. Wanita itu berkata bahwa namanya adalah Dahlia, dan dia adalah pelayan istana yang melayani putri raja. Padahal nama aslinya adalah Yasmin, dan dialah sang putri raja itu sendiri. Ia lakukan agar tidak ketahuan karena sebenarnya seorang putri raja tidak boleh keluar dari istana. Perbincangan itu terasa sangat spesial bagi mereka, karena sang putri baru pertama kali merasa asik dan nyaman dengan seorang pria yang selama ini tak pernah ia rasakan saat ngobrol dengan para pangeran yang dijodohkan dengannya. Tapi pembicaraan mereka harus berakhir dan Putri Yasmin harus pulang karena sedang ada rombongan pangeran dari negeri lain yang datang melamar. Scene pun berganti, malamnya Yasmin dikejutkan dengan kedatangan Aladin yang berhasil menyusup ke kamarnya. Di situ Aladin hanya ingin mengembalikan gelang Yasmin yang dicuri monyet Aladin. Dan dia menjelaskan bahwa bukan ia yang menyembunyikan gelang itu, namun si Abu yang mengambilnya. Setelah perbincangan yang membuat sang putri kagum dan tersipu malu, Aladin pun akhirnya pamit pulang. Saat Aladin berjalan pulang, tiba-tiba Jafar sang penasehat kerajaan memergoki Aladin keluar dari kamar sang putri. Jafar adalah orang yang sangat berambisi menguasai kerajaan dan ingin menyerang kerajaan-kerajaan yang lain. Keesokan harinya, Aladin dibawa oleh Jafar dan pasukannya ke sebuah gurun. Jafar memanfaatkan Aladin untuk mengambil lampu ajaib yang ada di sebuah gua agar ambisi Jafar terwujud. Karena lampu tersebut bisa memberikan apa saja yang diinginkan orang yang memilikinya. Di depan gua sebelum masuk, Jafar mengatakan pada Aladin, jangan pernah sekalipun tergiur untuk mengambil perhiasan atau berlian yang ada di gua itu. Tetaplah fokus pada lampu yang dicari. Setelah itu, Aladin dan Abu masuk ke dalam gua. Dan benar saja, di saat mereka masuk ke dalam gua, ada banyak sekali emas dan berlian yang ada di sana, dan mereka pun nyaris tergiur untuk mengambilnya. Saat sampai di tempat tujuan di mana lampu ajaib itu berada, Aladin yang hampir jatuh tiba-tiba dikejutkan dengan karpet ajaib yang bisa bergerak dengan sendirinya. Karpet itu seperti memberikan bahasa isyarat agar Aladin mau menolongnya karena karpet tersebut sedang terjepit batu. Lalu Aladin mengangkat batu itu dan si karpet pun akhirnya bebas. Kemudian Aladin segera melanjutkan perjalanannya untuk mengambil lampu ajaib yang berada di atas tebing. Saat Aladin memanjat tebing dan hampir mendapatkan lampu ajaib, tiba-tiba Abu terhipnotis oleh keindahan salah satu berlian. Dan akhirnya sesuatu pun terjadi. Untungnya mereka berdua berhasil selamat berkat pertolongan dari sang karpet ajaib. Tapi begitu mereka berhasil sampai ke pintu keluar dan meminta bantuan Jafar, Jafar justru mengambil lampu ajaibnya saja, kemudian menendang Aladin dan Abu hingga mereka berdua jatuh ke dasar gua. Beruntungnya, sekali lagi berkat bantuan dari sang karpet, mereka berdua berhasil selamat. Ternyata sebelum jatuh tadi, Abu berhasil mengambil lampu dari tas Jafar. Aladin dan Abu yang terjebak itu pun bertanya pada si karpet bagaimana cara keluar dari gua. Si karpet pun memberikan isyarat agar Aladin menggosok lampu ajaib yang ada di tangannya.
Dan Aladin pun mulai menggosok lampu itu dan tiba-tiba jin itu berkata bahwa ia akan mengabulkan 3 permintaan Aladin. Tak peduli apapun itu, pasti ia kabulkan. Minta harta, tahta, wanita, atau apapun pasti bisa terwujud asalkan bukan merubah hati seseorang. Namun Aladin di situ malah bingung dan tidak tahu mau meminta apa. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya hatinya inginkan di dunia ini. Akhirnya si jin menceritakan siapa dirinya pada Aladin. Ia berkata bahwa ia adalah makhluk terkuat di bumi, tak ada satupun yang bisa menandingi kekuatannya. Tapi ada satu konsekuensi apabila seseorang memiliki kekuatan yang maha dahsyat dan konsekuensinya adalah ia akan diambil kebebasannya sehingga ia tak bisa menggunakan kekuatannya dengan sembarangan. Makanya kedua tangan si jin ini dipasangi kilang Sulaiman, yang mana akhirnya ia hanya bisa menggunakan kekuatannya jika ada perintah dari tuannya. Singkat cerita, akhirnya jin mengeluarkan mereka dari gua itu. Di padang pasir, Aladin yang masih bingung tentang apa yang hatinya inginkan, tiba-tiba teringat dengan Putri Yasmin yang hanya boleh menikah dengan seorang pangeran dan tak boleh dengan rakyat jalanan sepertinya. Aladin pun meminta si jin untuk merubah dirinya menjadi pangeran. Dengan sekejap, Aladin akhirnya berubah menjadi seorang pangeran dan si Abu menjadi gajah. Aladin sekarang namanya berubah menjadi Pangeran Ali dari negeri Babua atau biasa dipanggil sebagai Ali Baba. Akhirnya Pangeran Ali pergi ke negeri Agrabah lengkap bersama para rombongan dan harta benda hasil sihirnya si jin. Sesampainya di kerajaan Agrabah, jin yang sudah merubah Aladin dan menyusun rencana itu pun datang dengan pengawalan layaknya seperti pangeran-pangeran pada umumnya. Malam harinya Aladin diundang untuk datang ke pesta panen negeri Agrabah. Saat sedang berjalan menuju pesta, tiba-tiba Aladin dipanggil oleh Jafar. Mereka berdua pun akhirnya bicara empat mata. Di situ Jafar mulai menyihir Aladin dengan tongkatnya agar Aladin terpengaruh dan mau menuruti perintah Jafar. Jin yang saat itu tahu bahwa ada aura sihir dari tongkat tersebut langsung menarik Aladin dan masuk ke dalam pesta. Singkat cerita, setelah selesai pesta, Aladin masuk ke kamar Putri Yasmin dan menawarkan Putri Yasmin pergi dari kamarnya untuk berjalan-jalan menggunakan karpet ajaib. Scene pun berganti di pagi hari saat Aladin dan Abu keluar dari kamarnya, mereka dihadang oleh penjaga yang diutus oleh Jafar. Aladin diikat dan diinterogasi. Jafar yang sudah tahu siapa sebenarnya Aladin memaksanya untuk memberitahu di mana lampu ajaib tersebut. Tapi Pangeran Ali tidak ingin mengaku bahwa dirinya adalah Aladin, hingga saat itu juga Aladin diceburkan ke laut dari atas istana. Abu yang mengetahui Aladin dalam bahaya, langsung segera mengambil lampu ajaib dan langsung menjatuhkannya ke laut. Dan akhirnya Aladin selamat, ditolong oleh si jin. Tapi dengan adanya kejadian tadi, kini hanya tinggal tersisa satu lagi permintaan yang bisa ia minta pada si jin. Singkat cerita, Aladin yang kebingungan dan terjebak oleh kebohongannya sendiri, akhirnya meninggalkan istana dan pergi ke rumahnya. Tetapi di tengah perjalanan, Aladin bertabrakan dengan Jafar yang sedang menyamar. Dan dari situlah, tanpa disadari, Jafar berhasil mencuri lampu dari Aladin tanpa Aladin sadari. Sekarang Jafar telah berada di dalam singgasana istana. Dengan percaya diri, ia mengatakan kalau ialah yang sekarang akan menjadi penguasa di kerajaan tersebut. Sultan yang mendengarnya langsung memerintahkan hakim untuk menangkap Jafar. Tapi tiba-tiba Jafar menggosok lampu ajaib hingga si jin keluar dan meminta untuk menjadikan Jafar sebagai seorang sultan. Dan abrakadabra, permintaan Jafar dikabulkan. Di sisi lain, Aladin yang baru sadar kalau lampunya itu telah dicuri, ia pun langsung segera pergi ke istana. Di dalam istana, Jafar sebagai raja baru memerintahkan hakim untuk membawa Putri Yasmin keluar. Namun saat sedang berjalan, Putri Yasmin berkata pada hakim kalau ia adalah seorang putri dan menyuruh hakim untuk menangkap Jafar. Tapi tiba-tiba Jafar kembali menggosok lampu ajaib itu dan meminta agar ia dijadikan penyihir terhebat di muka bumi. Dengan kekuatan sihirnya, Jafar mampu mengubah hakim menjadi debu dan meminta Putri Yasmin untuk menikah dengannya. Sementara Aladin yang sudah sampai di istana diam-diam ingin mengambil lampu ajaibnya. Akan tetapi, Jafar yang tahu dalam sekejap langsung membuang Aladin dan Abu ke kutub utara. Di sana ia terpisah dengan Abu. Aladin pun mencari kemana-mana sampai akhirnya mereka berdua pun kembali bertemu. Sedangkan si karpet ajaib yang saat itu masih di istana meminta jin untuk mengirimnya ke tempat Aladin berada.
Beberapa waktu kemudian, saat pernikahan Putri Yasmin dan Jafar akan berlangsung, sang putri melihat Aladin terbang bersama karpetnya. Ia lalu memberanikan diri untuk mengambil lampu ajaib dari Jafar dan langsung loncat dari atas istana. Dengan cepat, Aladin menangkap Putri Yasmin hingga mereka pun berhasil kabur. Jafar yang kesal kemudian mengubah burungnya menjadi burung besar yang menyeramkan untuk mengejar mereka. Sayangnya, lampu tersebut berhasil direbut lagi oleh Jafar. Jafar lalu menyihir Sultan dan Putri Yasmin agar tak bisa memberontak lagi. Di situ Aladin berusaha menatap jin dan meminta pertolongan, akan tetapi si jin tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanyalah jin yang cuma bisa menuruti perintah tuanya yang memanggilnya keluar dari lampu. Namun Aladin tidak kehabisan akal. Ia lalu mengatakan pada Jafar bahwa kekuatan yang dimiliki saat ini adalah pemberian dari jin. Bagaimanapun juga, jinlah makhluk terkuat di bumi ini. Dan Jafar hanyalah makhluk terkuat kedua setelah jin. Aladin juga mengejeknya bahwa Jafar tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan si jin. Mendengar itu, Jafar yang murka dan tidak terima perkataan Aladin itu pun menyuruh jin untuk mengabulkan permintaan terakhirnya, yaitu menjadikannya makhluk terkuat di bumi melampaui si jin. Jafar yang gila akan kekuasaan itu pun tidak sadar bahwa ucapannya itu telah membawanya ke jebakan si Aladin. Dan akhirnya saat permohonannya dikabulkan dan saat Jafar akan menghancurkan seluruh kota, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya itu. Karena konsekuensi menjadi makhluk terkuat di bumi adalah diambil kebebasannya. Dan kedua tangan Jafar pun langsung terbelenggu oleh gelang Sulaiman dan tersedot ke dalam lampu ajaib itu. Setelah semua berakhir, si jin menawarkan permintaan terakhir dari Aladin yang masih tersisa satu untuk mewujudkan keinginannya menikahi sang putri. Tapi Aladin justru mengucapkan keinginan terakhirnya untuk membebaskan si jin dan menjadikannya manusia. Dan setelah itu, film pun berakhir. I'm